Kalau yang terakhir ada yang tahu contohnya? Memberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Lah, aduh. Contohnya apa? Yang ketiga contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Telkom. Bisa kita menggunakan jasanya, jasa telekomunikasi. Oke, yang lain? Konsultan misalnya melalui internet. Ini kayak kita ini kan juga nggak bertemu secara langsung kan? Ini kan saya memberikan jasa, mbak-mbak menikmati jasa, tapi kita nggak bertemu secara langsung, tapi melalui online. Nah itu contoh yang ketiga seperti ini. Jadi nggak tatapan langsung. Nah, terus opsi delivery jasa ini ada beberapa opsi. Itu lokasi itu harus berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Terus saluran distribusi itu siapa yang berpartisipasi dalam mengantarkan jasa. Nah ini kalau lokasi tadi ada yang konsumen datang ke kita, ada yang kita datang ke konsumen, ada yang juga ada melalui kepanjangan tangan, kayak ATM atau kayak gini ini juga bisa online. Nah itu. Nah terus kalau untuk penentuan lokasi di sini kan karena tadi mempengaruhi bagaimana si konsumen bisa mendapatkan jasa kita kan. Nah itu harus ditentukan di tempat yang strategis. Selain itu karena ingat jasa itu dia tidak hanya menjual produk intinya aja, tapi juga produk lain. Nah, ini di halaman 4.50 itu bisa dilihat menurut Bittner, faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen itu bisa juga ada faktor ambien. Itu maksudnya kayak penerangannya, light, terus suhu udara di dalam ruangan itu bisa, layoutnya itu juga penting, kayak pengaturan. Kayak jangan sampai misalnya apa namanya, kalau di rumah sakit biasanya kan kalau tempat kamar mayat itu kan di yang paling belakang yang nggak terjangkau orang kayak gitu, kayak pengaturan kayak gitu-gitunya itu penting juga untuk kenyamanan konsumen. Terus signal ini tanda yang menunjukkan keberadaan suatu perusahaan, jadi kayak misalnya ada papan penunjuk arahnya itu juga penting, jadi itu harus dimasukkan ketika kita mau menentukan lokasi sama membangun misalnya gedung perusahaan kita gitu. Jadi layoutnya, pengaturannya itu harus senyaman mungkin buat konsumen. Terus juga jangan sampai misalnya kita mau jualan apa tapi in the middle of nowhere, maksudnya nggak ada orang yang bisa menjangkau lah, terus siapa yang mau beli lah, percuma. Ya kita jualan apa tapi di tengah sawah yang orang nggak bisa datang ke situ, yang nggak ada siapa-siapa, ya siapa yang mau beli coba? Kan percuma, kita rugi kan. Di hutan rimba, yang beli singa nanti. Ya, singanya datang. Ayo. Orang hutan apa-apa masih nggak medeni. Nah, kalau singa itu ular, piton, nggak bayangin. Ini langkah-langkah untuk mengembangkan kebijakan lokasi. Ada strategi pemasaran, target pasar, dan posisi dalam shopping opportunity line, terus analisis regional. Jadi dilihat misalnya kayak orang kalau jualan di
di Bali sama di kota-kota lain. Kan kalau Bali kan pasti harganya jauh lebih tinggi karena dia kan termasuk kota yang banyak didatangi oleh turis, makanya harga-harga di Bali itu cenderung jauh lebih mahal. Area itu juga penting, terus evaluasi tempat sendiri juga penting. Dilihat kan biasanya juga kalau kita mau buka usaha kan di tempat yang rame, jadi biar banyak pengunjung. Tuh. Jadi penentuan lokasi juga penting ya. Terus kalau karena kalau jasa ini lokasi di sini ingat maksudnya adalah karena gimana caranya si konsumen bisa mendapatkan atau menemukan jasa kita dengan mudah. Jadi kan itu kan sama istilahnya kayak pendistribusian jasa kita. Maksudnya kita bisa menyampaikan jasa kita ke konsumen. Oke, terus saluran distribusinya di sini, ini salurannya siapa? Ada penyedia jasa, ada agen penjualnya atau agen pembeli, sama konsumen. Kayak misalnya eh kalau kayak di sini kan apa-apa kita bisa beli di Sevel ya toh. Mau beli tiket konser, apa mau beli tiket bis, tiket kereta api, itu semua bisa di 7-Eleven lewat iPhone. Nah, itu kan termasuk agen penjualnya. Itu ada yang juga langsung dijual langsung ke konsumen juga bisa. Atau ada franchise itu juga termasuk seperti itu. Itu pengantar jasa terkontrak, itu franchise ya. Tahu toh? Pernah tahu franchise kan? Pernah dengar kan? Itu juga termasuk salah satu saluran distribusi. Ya. Nah, ini untuk peran perantara sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke elemen tambahan dari bauran pemasaran jasa. Ada people. Ini bukan customer service ya sebenarnya. Ini kenapa kok customer service coba? Jadi people, karena ingat karena jasa itu berhubungan langsung dengan konsumen, jadi karyawan berhadapan langsung dengan konsumen, makanya si penyedia jasa ini dia harus memiliki kemampuan yang oke. Kayak kualitas jasa kemarin ada 5, masih ingat nggak apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Sudah lupa? Service quality, kan ada 5 kemarin, apa aja yo? Kualitas jasa. Yang karyawan harus apa, enggak. Ini juga harus dihafalkan kok ini service quality ini. Kalau bicara jasa itu pasti bicara tentang kualitas pelayanan jasa. Ya, empathy salah satunya. Terus, yang 4 lainnya apa Mbak Siti? Ketanggapan, keandalan. Loyalitas nggak masuk. Assurance, responsiveness, tangibility, reliability. Oke, ada 5. Diulangi lagi, diketik dalam sekali ketik. Ada 5, apa aja? Dimensi kualitas jasa.